Dan itu di antara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu menerangkan ayat qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati wonten Habib Nabil, semua keluarga besar Habib Muntir, semua min usulihi wa furu'i sedang ingkang kula hormati. Ingkang terhormat Habib Ahmad Bahar, Habib Ja'far Al-Attas, wonten Profesor Naziruddin, Mizani, wonten Mas Nusron sedang ingkang kula hormati. Yang spesial, saya ini punya 2 permintaan. 1, jangan diundang lagi. 2, saya minta maaf kalau yang ingin mengundang, mohon nggak usah diteruskan. Saya akan cerita yang ini biasa. Terima kasih tadi sama Habib Abdullah bin Ja'far sama Ustadz Hasan Saiful Rijal. Begini, kenapa saya banyak dikutip para narasumber? Karena saya ini jenis kiai yang otoritatif. Jadi saya ini karena nggak menteri, sehingga kalau belajar itu serius sekali. Ya alhamdulillah ini ada Pak Muzani, orang yang bisa melantik seseorang jadi presiden. Masih punya utang 1, bisa nggak nanti kita jadi ahli surga? Begini nih, kalau ceritain ya, nanti saya baca hadisnya. Ada kelebihan kita jadi manusia itu justru karena ketidaktahuan kita. Kita tentu hingga detik ini tidak melihat surga langsung, tidak melihat neraka langsung, apalagi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selalu ada teori, dan ini dibenarkan oleh semua ulama karena ini nas itu mansuh. Jadi itu di antara kelebihan Rasulullah SAW adalah diutus kafatan linnas untuk semua orang. Sehingga ada orang ditanya, dengan apa kamu tahu kalau Tuhan itu satu? Orang ini dengan enteng menjawab, innal isnaini, angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Jadi segampang itu menerangkan ayat qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Karena angka itu 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Semua itu asal usulnya satu. Begitu juga begitu gampangnya Syekh Nawawi Al-Battari menerangkan kenapa bismillah itu dimulai ba. Huruf hijaiyah kan alif, tapi kalau bismillah dimulai dari 1 ba. Ba itu ada titik 1. Anda gambar kambing, gambar apa saja, gambar Anda tak baik tak jelek, itu tetap dimulai 1 titik. Nah 1 titik disebut nuqtatil wujud, asal usul wujud. Sebab itu kitab I'anatul Thalibin tadi Habib Nabil cerita sanad-sanadnya Mbah Mun. Sebetulnya kalau boleh aku yang berat cerita itu saya, karena kitabnya milik saya. Tapi beliau tak kasih terus cerita, ya alhamdulillah ada penyambungnya. Nanti tak kasih lagi beliau. Ya memang yang paling berat beliau karena turunannya, tapi kitabnya dari saya, jadi ya satu-satu. Kitab I'anatul Thalibin itu dikarang oleh ulama top, namanya Sayyid Abi Bakar Sati. Beliau punya murid yang sangat terkenal di Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Tinusi. Syekh Mahfud ini punya murid diantaranya yang paling terkenal tentu Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi
Kemudian kitab I'anah ini populer sekali untuk menerangkan fikih-fikih di Indonesia. Termasuk cerita bahwa wujubul jihad itu wujubul wasail lal maqasid. Jadi jihad itu wajib, itu wujubul wasail lal maqasid, sama cari disaran. Sekiranya dakwah itu bisa tidak dengan jihad, dengan pengajian kayak majelis Rasulullah, kayak majelis Nurul Mustafa, kayak di kampung, itu sudah cukup karena sudah isolul maksud, orang sudah menjadi kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ketika Sayyidina Ali diutus di beberapa peristiwa termasuk di Khaybar, Sayyidina Ali didhawuhi la ayyahdiyahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Ada satu saja Islam karena kamu itu lebih baik daripada kemenangan. Nah, kemudian ini supaya otoritatif menghormati masjid ini, Masjid Istiqlal, masjid yang luar biasa bersejarah. Saya baca keterbatasan kita, tapi ini menjadi kelebihan. Ini hadis di Sahihul Bukhari. Nanti sebagainya saya tinggal supaya ini tadi otoritatif tadi, supaya semuanya pakai sanad. Ini hadis dari Sahihul Bukhari, sehingga Anda ada pertanyaan, ini sahih apa enggak? Karena ini di Sahih Bukhari ikutnya nomor hadisnya itu 6408. Monggo kalau mau dihafal. Biasanya dengan hanya apa Arba'in Nawawiyah, ini hadis ini nomor 6408. Ada keterbatasan yang akhirnya menjadi kelebihan kita, yaitu kita tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat para malaikat ditanya, apakah mereka yang membaca tasbih di sini, misalnya di Istiqlal ini, ngerti saya? Kata Allah. Kata malaikat, tidak tahu. Fayaqulu hal ra'auni, qal fayaquluna la wallahu ma ra'auka, qal fayaqulu kaifa la ra'auni, yaquluna asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan manusia itu ngerti engkau ya Allah, maka tasbih mereka ini akan lebih dari kita. Saya beri contoh, ini terutama untuk zuriat Rasulullah SAW. Nabi itu manusia, basar, tapi lakal basar. Nabi ketika muji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini supaya kalau sholat dengan hayati. Misalnya pertama muji begini, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kebanyakan di Jawa memang baca pakai rofaknya mil'u, tapi di beberapa sanad dibaca mil'u, itu urusan i'rab. Engkau itu saya puji seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi itu nggak keren, karena langit ini tetap mahsurah. As-samawat ini apapun luasnya langit itu tetap terbatas. Bumi apapun luasnya juga terbatas. Apa yang diteruskan oleh Rasulullah SAW? Wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan pujian saya ini ya Allah sesuai kehendakmu, sejumlah kehendakmu, karena ini yang tidak terbatas. Begitu juga ketika Nabi dengan keterbatasan sebagai manusia, bukan sebagai Habibullah atas nama manusia. Nabi itu punya dua sisi, kadang sebagai basar, kadang sebagai Habibullah. Dan sama-sama penting untuk mengawal Islam. Sama-sama penting untuk mengawal Islam. Ketika Nabi sebagai basar ngendikan begini, la nufsihan Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi ni'amaka, misalnya pakai mukhatab, wa yukafi mazidak. Saya memuji engkau ya Allah dengan pujian yang sesuai jumlah nikmatmu, wa yukafi mazidak, dan bisa berserasian dengan tambahan-tambahan nikmatmu. Tapi apapun luasnya nikmat itu terbatas, sehingga Nabi nambahin, la ukhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Saya muji ini tidak terhitung, sama sejumlah pujian yang engkau lakukan. La ukhsi atau la ukhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Sehingga ini kreasi-kreasi Bani Adam yang malaikat itu tidak bisa. Saya ulang lagi, ini kreasi-kreasi Bani Adam yang bakat malaikat itu tidak bisa. Ini saya baca di kitab Fathul Bari, ini sarahnya kitab Bukhari. Kata Imam, ini saya ulang lagi, ini kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, pensarah terbaik
Bukhari, seperti Sahih Bukhari itu punya syarah paling terkenal namanya Fathul Bari. Itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria itu dikenal sebagai Syekhul Islam. Itu berkahnya punya guru alim banget, keren. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu keren, keren itu keras. Kalau mereka ada bisa itu keras sekali, tapi urusan ngaji saja. Terus punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Haytham. Jadi beliau kalau mau ngaji ya susah karena gurunya tuh alim nyuruh baca. Kalau mau ngajar ya susah, muridnya tuh alim takut salah. Jadi akhirnya pinter. Orang punya murid alim alama itu kan bingung. Makanya saya tidak suka kalau Profesor Nazar ngaji saya. Nanti ngoreksi repot. Sudah gitu Islamnya beliau formal karena Menteri Agama, saya non formal. Lama-lama Islamnya beliau legal, saya ilegal. Kan jadi repot. Makanya tadi tak bully, tak cocok. Kalau jenengan Menteri Agama sampai akhirat berarti top. Tapi kayaknya di akhirat saya yang melamar jadi Menteri Agama. Tidak ada, ini nggak penting. Ini hanya kejulukan saja supaya kelihatan bahwa Menteri pun juga warga Indonesia. Begini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini saya baca ya supaya penghormatan saya sama Habib Umar Hafid. Saya ini baca kitab beliau khatam serius, namanya Tauhidun Nabi li Mardhati Bari, yang ditulis oleh Ustadz Fahmi bin Ali bin Ubaidul. Saya baca banyak, termasuk ketika beliau punya manhaj yang tidak populer, kata beliau fala budda an tuwattina nafsaka ala annana khudamatu hadal qaum. Kamu harus yakin bahwa tugas kiai, tugas ulama itu khudamatu hadal qaum, mengkhidmati semua alam raya ini. Dan jangan pernah putus asa, misalnya melihat non muslim terus kamu putus asa, ini non muslim enggak. Bisa saja suatu saat rubbama aslama fahsuna Islam. Bisa saja dia Islam fahsuna Islam. Nah, ini wirasah nabawiyah, karena dulu Nabi ketika dari kampung Abdi Yalil dan disakiti, malaikat Jibril itu usul supaya kampung itu dihabisi. Kata Nabi apa? La bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya masih kafir, anaknya Islam, cucu-cucunya nopo Islam. Kayak apa Nabi itu? Rojanya Masya Allah. Nah kemudian ini kembali ke tasbih tadi. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yukhadu min hadal hadis anna dzikral hasil min bani Adam a'la wa asrafu min adzikri al-hasil min al-malaikah li husuli dzikril adamin ma'a kasrati syawahil wa wujudi suwarif wa sudurihi fi alamil ghaibi bi khilafil malaikati fi dzalika kullih. Jadi kita ini enggak melihat Allah langsung, enggak melihat surga langsung, enggak melihat neraka langsung. Tapi cara kita zikir, wis nak wedi neraka yo wangis tenan. Padahal orang mesti mlebu neraka, lha wangis tenan. Kayak apa iman kita? Nah, iman seperti ini sesuai kriteria awal sing dikersakno Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka dengan saya ini kok dikasih mukasyafah sama Allah untuk melihat surga, saya milih enggak melihat supaya ngikuti yang tetap ghaib. Nanti kalau saya melihat langsung kemudian iman, kata Allah, akeh tunggal aku iman melihat itu. Jadi kadang-kadang keterbatasan kita ini penting. Makanya masyhur Nabi pernah ngendikan tuba liman ro'ani wa amanabi. Tapi wa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kalau orang melihat saya kemudian iman itu biasa. Ini orang zaman akhir tidak melihat saya tapi iman. Kadang-kadang itu nggak lewat Habib yang ganteng itu, lewat model. Model di kampung rapati di duit, udah mulang tauhid yang mandi. Islam itu digawa Habib yang mandi, digawa menteri yang mandi, digawa model yang mandi. Karena Islam itu kafatal, napa kafatal. Nah yang nggak dipunyai malaikat adalah tadi seperti cerita saya tentang Imam Hamudi. Segampang itu. Makanya di tradisi pondoknya Mbah Maimun itu ada tradisi qaddimid dirayah ala riwayah. Logika riwayat itu penting karena itu menjadi nyaman. Ya kayak tadi, Allah itu satu. Ketika kita berpikir
angka 2, 3 sampai sekian miliar, sekian triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid, nisbatul far'i ilal asl. Semua itu dibanding angka 1 adalah cabang. Gambar kayak apa ruwetnya, dinisbatkan asal usulnya mesti satu nuktoh, yaitu satu titik. Nah, satu titik ini kata pengarangnya Anatul Talibin, bi kana makana wa bi yakunu maya. Nah, kemudian terakhir ini nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti sampean pinternya nyanyi saya. Tapi nggak apa-apa. Saya ini termasuk kiai yang sudah udang. Ini termasuk Pak MPR, nggak boleh dengar saya. Pak Nusron apalagi nggak boleh. Itu kalau di kampung sama saya hormat, kalau di sini kok kayak menteri gitu. Menteri betul tapi. Lalu gurunya dia itu teman saya. Katanya juga nggak percaya. Makanya kalau sama saya beliau cium tangan, saya sebenarnya ya nggak siap dicium tangan menteri itu nggak siap. Apalagi dihormati Pak Nazar nggak siap. Nanti dikira minta haji malah repot. Repot. Saya ini tadi bisik-bisik itu urusannya tasawuf, nggak ada urusannya dengan haji dan cocokan. Kenapa beliau suka ilmu tasawuf? Saya kan sering lihat beliau ceramah di TV. Katanya obat terus obat. Orang kalau belajar tasawuf kan kepenak. Kayak misalnya suara dengan kepenak di tasawuf itu kan. Sekarang saya cerita tentang ini karena bidang yang saya tekuni. Ada kitab tentang ulumul Quran, namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dikarang oleh Ar-Rafiq Al-Asfihani. Ini kitab luar biasa. Di situ hanya cerita lafaz-lafaz per kata. Saya tadi sebelum kesini ngajar dulu di pondoknya Beki, Baitul Qurannya Pak Boris, karena memang saya termasuk pengajar di sana. Artinya kalau saya sering ke situ, jangan iri, memang saya termasuk pengajar di sana. Termasuk pengajar yang keren. Keren itu artinya pakai referensi, bukan asal. Begini kata kitab itu. Rasulullah SAW itu kan punya nama Muhammad, orang yang banyak sikapnya atau semua sikapnya terpuji. Termasuk ketika sebagai manusia, sama kita termasuk ketika sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia aja Nabi gak pernah salah. Begini kata kitab itu. Nabi-nabi yang keren-keren itu sama lihat di ahadits syafaat itu masih egois. Ketika ada haulul mauqif, ada prahara mauqif, itu semua nabi bilang nafsi, 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 nafsi. Ketika dimintai syafaat bilang nafsi, nafsi. Tapi Rasulullah SAW itu beliau ngendikan ummati, ummati. Dan beliau ketika dimintai syafaat kata beliau sudah, analah saya bisa memberi syafaat. Kata beliau, fa'akhirku lillahi ta'ala sajidan fayaqulu li ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqta wasfa'tu syaffa'. Kayak apa hebatnya Rasulullah SAW? Umumnya para nabi melihat akhirat itu sudah akhir dari semua amal. Itu menurut Nabi Muhammad gak keren. Allah itu gak bisa didikte akhirat. Allah itu Tuhan, tetap yaf'alu ma yasha. Jadi gak bisa misalnya sudah akhirat orang nyuwun sewu terus tanya, ya Rasulullah ini sudah akhirat jangan sujud bareng ini gimana? Ini sudah gak darul amal tapi di darul jazaa. Gak bisa. Akhirat gak bisa dibatasi. Karena akhirat gak bisa membatasi Allah, Nabi tetap dengan riletnya minta sama Allah. Fa ahmaduhu bima hamida alamani ya Rabbi. Kemudian saat itu saya muji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa. Terus kata kitab itu, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya beliau punya nama Ahmad. Ahmad itu afal tafdhil, bukan fi'il mudhari' waqi' mutakalim. Ini pernah madrasah dulu di Qudsiah. Tamat. Beliau kalau di rumah, hormatnya ada kayak tadi lebih dari itu. Tapi di sini pejabat sembrono di sini terlewat. Ya tapi nggak apa-apa. Tadi sudah dipuji, akhlaknya baik, apa-apa baik, alhamdulillah. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Ketika para nabi gak bisa muji Allah di mahsyar, bahkan mereka itu nyuwun sewu egois, hanya mikir diri sendiri, nafsi-nafsi. Rasulullah Muhammad ini punya nyali untuk muji Allah dan tetap mengajukan permohonan apa? Disebut fa Muhammadun Ahmadu
min ghairi. Sampai lihat di Bukhari di Muslim. Fa ahmadu bi mahamida allamaniha rabbi. Tetap muji-muji Allah. Nah, bukti bahwa teori saya benar dan otoritatif adalah yang nggak bisa hilang di surga itu juga wiridan. Ketika kita masuk surga, apa kita kegiatannya? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ini juga yang terus kemudian dinyatakan al-baqiyatus sholihah. Ini kalimat-kalimat yang abadi. Karena apa? Di dunia ya kita bilang subhanallah alhamdulillah, di akhirat kita bilang subhanallah. Kayak apa perannya kita sebagai Bani Adam? Nah, makanya disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong tidak melihat Allah, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tapi iman kita ini kayak iman sing musyahadah. Iman sing hakul yakin, ainul yakin. Kenapa demikian? Ya kan kita diajari terus menerus oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir saat cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadat din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis salam lagi, ini hadis sahih di bab awal Fadhailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek kalau nggak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa utiya minal ayati ma misluhu amana alaihi bashar. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awha wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Enggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke laut merah langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu juga, gak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran. Dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil ya. Sekarang kita berlogika. Ini kata kita Fathul Bari lagi. Kita berlogika. Ajaza yujizu ijazah. Sesuatu yang menjadikan orang lain gak mampu disebut ijaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat, sesuatu yang kita sepakat tidak mampu. Nah kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu tidak? Tidak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu tidak? Tidak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu tidak? Tidak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kami itu manusia, bahkan sekedar menciptakan lalat itu tidak bisa. Inna wahala yastahi ayat driba masalah ma'aba'udatan fa. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal seharian kita. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang enggak pernah turun mesin, itu keren mana tuh? Keren matahari yang enggak pernah turun. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, li'annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absar kana qati soleh wa asal Musa wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar fa innal ladhi yusyahadu bil absar yang qaribu bil qirati musyahidihi wal ladhi yusyahadu bil basirah bakin. Ya sama lagi bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamir. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti Soleh atau Asal Musa yang terkenal. Saya dengan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu. Terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur ya nggak bisa dipakai jaminan kan? Sudah gitu orang tanya ini asli apa enggak? Kalau asli buktikan, kan dia repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggu di Quran, punya banyak masalah resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah nggak mau dungannya mandi. Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan
nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk. Kamu bikin nyamuk tidak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil, organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja tidak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudronya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu tidak usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sebenarnya la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Itu kayak apa baiknya Nabi? Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Sa'id Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana, ngeten Gusti malah nerang pangeran. Lama da'awu da'ina li ta'ati bi akrami rusli kuna akramal umam. Ngeten Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awu da'ina li ta'ati bi akrami rusli mesti kuna akramal umam. Jadi burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini. Wala yadi ka Rasulullah jahuka bi idal karim mutajalla bismimun takim. Ya Allah, Engkau telah menamai Nabi Engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika Engkau ingin nyiksa kami dengan alasan Engkau ini al-muntakim dan yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang Engkau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim reso nyafaati gitu. Wala yadi ka Rasulullah jauh kabi idal karim tajalla bismillah. Terus fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ma'lumika imal lawhi wal. Dan itu juga yang dibuktikan Rasulullah SAW. Sampai beliau ngendikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa akhtabi da'wati syafa'atan ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab dan semuanya sudah dipakai di dunia. Tapi saya menyimpan jatah itu supaya saya tetap punya hak syafaat yaumil. Jadi ini bukti-bukti bahwa ilmu yang selama ini diajarkan para habaib, para kiai itu otoritatif. Saya hanya bantu jenengan memastikan kalau hadis usoheh dimaknai oleh ulama-ulama yang kredibel. Ya, perjanjian terakhir tadi, saya termasuk kiai yang sempet tanya Mas Usron, Bang Zaini juga pernah ke rumah saya. Meja saya itu isinya ya kitab. Habib Nabil pernah ke kamar isinya kitab. Jadi kalau jenengan undang saya itu berhadapan-hadapan sama hukumnya Allah, yaitu ganggu orang belajar gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.